Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis sekarang mau bahas sekilas ya soal API. Banyak orang yang menganggap oli API terbaru itu lebih baik. Harus API yang terakhir, API SN lah. Ya terlepas dari apakah API baru itu direkomendasi pabrikan atau enggak, dituruti beneran oleh pabrik olinya atau enggak, apa memang benar dibutuhkan atau enggak. Itu sebenarnya ngomong soal API itu ya sesuatu yang sia-sia, karena ya standarnya sendiri loh, jarang sekali yang menerapkan. Kalau standarnya diterapkan kan ya semua oli itu ada logo API ya, API donat. Tapi kan nyatanya enggak. Sebenarnya sih mengapa kok kendaraan baru itu butuh API yang baru? Ya, mengapa kendaraan baru itu butuh standar API yang paling terakhir? Apa karena mesinnya makin bobrok sehingga olinya harus lebih baik? Mesinnya makin ringkih? Mesinnya makin penyakitan? Enggak ya, enggak. Tapi lebih cocoknya mesinnya disebut lebih bermasalah. Jadi ada masalahnya. Ya sumbernya lagi-lagi emisi ya, emisi gas buang. Jadi kendaraan modern itu jadi jadi ribet mesinnya, rewel. Mesinnya jadi ada catalytic converter, jadi ada saringan yang halus-halus di knalpotnya, sehingga kalau pakai oli standar lama jadi bisa bermasalah mesinnya. Walau ada juga yang ngomong ya daripada pakai oli standar baru mendingan oli standar lama, knalpotnya dibrong, atau misalnya kalau masih ingin mempertahankan knalpot aslinya dianu aja pakai obat pembersih apa jenenge, pembersih saluran knalpotnya, pembersih catalytic converter. Jadi itu daripada mengorbankan mesin, mending mengorbankan knalpotnya. Mau buntu atau apa, wis mending mesinnya yang lebih aman. Ada yang ngomong gitu. Jadi ini istilahnya trade off ya. Pilih lebih sayang mesin apa lebih sayang knalpot. Demi emisi harus sayang knalpot. Tapi kalau pengen awet mobilnya ya pilih oli yang standar lama. Jadi sebenarnya itu ya standar-standar yang kemudian bermunculan ya sumbernya dari itu. Kemudian ada oli low SAPS, low sulfur, as dan fosfor. Itu kan masalahnya karena oli standar lama subsnya itu banyak. Nah, untuk biar lebih awet lagi knalpotnya, pakai oli low subs, oli yang rendah sulfur, as dan fosfor. Tapi jangan dipikir pakai oli low subs itu nggak ada kebutuhan lain, nggak ada requirement lain. Ada requirementnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Bensin kualitas tinggi. Jadi kalau bensinnya bensin KW2, KW3 kayak ya Pertamax atau Pertalite, ya nggak bisa. Ya malah bahaya. Toh oli low subs juga sangat jarang di Indonesia. Jadi oli low subs itu
bukan apa-apa, karena olinya itu minim sekali aditif-aditif yang bisa membantu melicinkan mesin. Bisa apa? Sorry, minim aditif yang bisa membantu perawatan mesin. Karena minim itulah makanya butuh bahan bakar yang kualitas nomor 1. Mesinnya dirancang biar tahan kocok, tahan macam-macam, tahan dibanting lah wis. Jadi desain mesin dibuat tahan banting sehingga dikasih oli yang kualitasnya lebih rendah pun bisa terima. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya mau pakai oli standar yang dalam tanda kutip lebih rendah, ya maksudnya API SG lah, API SE lah. Nah, yang turun itu apa sih? Yang turun itu adalah kompatibilitas. Kompatibilitas terhadap knalpot, kompatibilitas terhadap seal, kompatibilitas terhadap panasnya, HTHS-nya. Tapi kalau olinya sendiri itu bagus, ya tetap bagus lah untuk mesin. API itu kan menentukan standar yang paling rendah. Kalau olinya sendiri daya pelarutannya baik, daya pelicinannya baik, ya sebenarnya nggak masalah. Kalau olinya misal gagal di aditif ZDDP-nya terlalu banyak, nggak sesuai dengan standar yang baru, ya itu tergantung mau melihara knalpot atau melihara mesinnya gitu loh. Dan soal mesin ini ya, orang kan jarang lihat sebenarnya apa sih yang meningkat di standar API itu ya. Sebenarnya sudah ada penjelasannya, tapi orang ya entah mengapa ya membabi buta. Selalu ngomong API ESL jelek, ngomong API SG jelek, apalagi API SE. Jeleknya apa dia bisa ngomong? Apa sih memang konsekuensinya kalau motor atau mobil itu pakai oli standar lama? Apa ya rusak? Ya enggak lah. Kalau kita lihat dari standar API ya, ada contohnya ya. Standar API yang baru itu biasanya menambahkan aturan-aturan yang lebih detail. Jadi sebelumnya nggak kepikiran, di standar baru jadi kepikiran. Seperti misalnya HTHS dulu nggak ada, terus jadi ada. Uji oksidasi pun ditambahi, jadi ada ini. Uji pemanasan ditambahi ini. Unik ya, ada yang ngomong uji panggang oli nggak relevan ya. Dipikir apaan gitu ya, orang nggak pernah baca KPI ya. Karena kalau API nganggap uji panggang nggak butuh memanasi oli sehingga suhu berapa? 250 derajat atau 160 derajat. Kalau dianggap nggak perlu ya API nggak akan buat standarnya. Tapi ternyata diikutkan tuh ke standar API. Ya mulai dari zamannya uji emisi itu muncul standar-standar baru, yaitu kandungan fosfor maksimal berapa untuk oli 0W30, 10W30, untuk 0W20. Oli-oli kekentalan XXW30 jadi dibatasi, nggak boleh kandungan fosfor lebih dari segini. Kenapa nggak boleh? Ya karena nanti knalpotnya sing jebol, sing buntu ya. Jadi standar tersebut dibuat demi untuk AWT CAP, karena fokusnya adalah anti polusi, mengurangi polusi. Jadi standar-standar API yang baru itu lebih ke mengurangi polusi. Ada juga standar yang lebih penting lagi, yaitu standar yang bikin oli itu meningkatkan performa. Jadi
kendaraan itu kalau pakai oli ini performanya bisa meningkat sekian persen. Ada syaratnya seperti itu. Nah, oli tersebut biasanya disebut resource conserving atau istilah apa mana? Pokoknya tambah licin lah, itu di logo API. Tapi ironinya, kacaunya, yang bikin bingungnya itu adalah karena pabrikan motor itu melarang penggunaan oli yang ada tulisannya itu. Masih motor matic dilarang pakai oli yang ada tulisannya resource conserving. Nah, aneh kalau sampai dipaksa, oli yang api paling mutakhir itu yang paling bagus. Nah, api paling mutakhir dan yang paling bagus itu adalah oli yang ono tulisannya resource conserving, yang olinya itu lebih licin dari oli standar, oli referensi nih. Ya kan aneh. Ngakunya mesin modern harus pakai oli yang standarnya paling modern, tapi pabrikannya loh ngelarang. Aneh toh. Nah, gitu aneh juga kalau ada orang-orang yang maksa apinya harus ini. Padahal pabriknya sendiri loh takut. Tapi ya lagi-lagi kebanyakan dari bahasan ini itu sebenarnya nggak relevan, karena sekarang ini pabrikan nempel API itu sekedar nempel toh, nggak tahu diuji beneran. Penulis jarang sekali menemukan oli yang bener-bener sudah diuji, yang ditandai dengan adanya logo API. Bahkan merek terkenal jarang ya olinya yang ada logo API-nya itu. Apa mereknya yang penulis coba? Oli Motul multi power, oli Bardahl, oli pemanah bolali. Tapi sedikit dari puluhan oli yang penulis coba, cuma ada 2 atau 3 tok yang punya beneran sertifikasi API, yang berarti olinya sudah beneran diuji dan lulus API. Yang lainnya antara nggak mengujikan dan nggak lulus. Lah apa terus rekomendasi oli yang ya sebenarnya nggak lulus. Kayak sekarang ini oli Kendal GT1 Max dengan titanium cair ini kayaknya juga termasuk yang nggak lulus ya, nggak lulus API. Tapi ya gitu direkomendasikan loh ya. Oh ini olinya apa ya? Ya kayak gitulah kondisi di Indonesia. Mereka nggak lihat keaslian sertifikasi, nggak lihat legitimasinya. Ya sama lah ketika orang ngomong
Oh, api yang paling modern pasti paling bagus olinya. Ada 2 oli ya. Oli yang dengan sertifikasi API SL, ada bundaran logo API-nya. Yang satunya API SP, kono logo API-nya. Yang dipilih yang mana sama orang-orang? Sing API SP, nggak peduli padahal itu palsu, padahal itu bohongan, nggak peduli. Yang penting ada tulisannya API terakhir, nggak peduli. Ya kayak gitu itu ya sayangnya yang terjadi di Indonesia. Kalau penulis ya sing realistis saja. Nggak usah lah lihat yang API Oppo, tapi coba pakai. Kalau olinya bagus ya kenapa enggak? Oli API SE ya. Kalau di mobil bagus, performa nambah, mesin jadi lebih bersih daripada oli API SN, mengapa tidak? Ya wis gitu aja lah ya. API itu laku sih dibahas betul-betulan, ngapain sih direkomendasikan, karena akeh palsu nih kok. Ini penulis berhenti dulu karena pengen nguji top speed, bisa nggak nih ya. Ya selama nggak ada orang ngawur-ngawuran bisa ya. Ya wis lah, bahasan penulis akhiri dulu. Penulis yang jelas nggak menyarankan pakai oli API ini itu, nggak peduli Oppo lah, yang penting dicoba. Kalau dicoba enak ya wis. Enak itu ya tentu parameternya macam-macam. Aditifnya cukup, bahan olinya awet, dipakai kencang enak, dipakai pelan enak, dipakai kemana-mana enak, ya wis. Standarnya ya tentu agak sulit dituruti. Tapi ya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.